Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas kekongruenan dan kesebangunan. Oke, di sini ada kesebangunan dan kekongruenan. Kesebangunan kata dasarnya adalah sebangun, sedangkan kekongruenan kata dasarnya adalah kongruen. Apa bedanya sebangun dan kongruen? Di sini saya sudah ringkas ya. Jadi intinya kalau sebangun itu bentuk sama, ukuran berbeda. Apanya yang sama? Bentuk bangun datarnya. Karena di kesebangunan dan kekongruenan itu kita akan membandingkan dua bangun datar. Nah, jadi maksudnya di sini bentuk bangun datarnya sama, ukuran bangun datarnya berbeda. Itu disebut dengan sebangun. Tetapi kalau kongruen itu bentuk bangun datarnya sama, ukuran panjang tiap sisinya pun itu sama. Itu disebut dengan kongruen. Ini hanya penjelasan secara umum, definisi secara umum, perbedaan antara sebangun dengan kongruen. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita mau tahu bedanya kesebangunan dan kekongruenan dari bentuk gambar? Oke, di sini saya punya beberapa gambar. Di sini kita akan menentukan mana yang termasuk sebangun, mana yang termasuk kongruen. Di sini ada dua persegi panjang. Kalau kita lihat secara kasat mata, tanpa kita perlu tahu ukurannya berapa, pasti ini bisa kita tentukan. Secara kasat mata bisa dilihat kalau ukurannya sama-sama bentuknya persegi panjang, dan ukurannya pun kalau dilihat sama karena dia memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Maka ini bisa disebut dengan kongruen. Gambar yang kedua. Ada dua buah segitiga, yang satu segitiganya besar, yang satu segitiganya kecil. Kalau kita lihat di sini bentuknya sama-sama segitiga, tapi ukurannya jelas berbeda. Yang satu ini lebih panjang sisinya, yang satu lebih pendek. Kalau kita lihat deskripsi di atas, berarti dua segitiga ini termasuk segitiga sebangun. Lanjut gambar yang ketiga, di sini ada dua jajar genjang. Nah, jajar genjangnya di sini ada yang besar dan ada jajar genjang yang kecil. Karena di sini sama-sama jajar genjang, tetapi panjang sisi dan ukurannya berbeda, berarti ini termasuk jajar genjang sebangun. Lanjut gambar yang terakhir, di sini ada segitiga dan ada persegi panjang. Dari bentuknya saja berbeda, yang satu segitiga, yang satu persegi panjang, apalagi ukurannya. Kita tidak bisa menentukan bagaimana perbedaan ukurannya, karena bentuknya saja berbeda. Berarti perbandingan dua bangun datar ini tidak bisa kita tentukan. Apakah dia sebangun atau kongruen? Ini hasil penelusuran atau hasil kita melihat menentukan mana yang sebangun, mana yang kongruen dari gambar. Nah, bagaimana kalau di setiap bangun datar ini ada angka-angkanya? Bagaimana cara menentukan apakah sebangun atau kongruen? Di sini ada syarat-syaratnya. Ada syarat sebangun. Jadi, dua bangun datar dikatakan sebangun jika yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Jadi kita fokuskan pada sudut-sudut dan sisi-sisi ya. Kemudian, untuk syarat kongruen, jadi dua bangun datar dikatakan kongruen. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, perbedaan sebangun dan kongruen, kalau sebangun sudutnya sama besar, sisinya sebanding, sedangkan kongruen sudutnya sama besar, sisinya sama panjang. Nah, tapi terkhusus untuk segitiga dikatakan kongruen. SSS maksudnya sisi
Sisi, sudut sisi, sudut sisi sudut, sudut sudut sisi. Terima kasih sudah menonton. Nah, untuk video pengaplikasiannya ada di video sebelah. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ikuti loncengnya. Bye.